kepada pemohon Ahmad Zaki Mirza bin Abdullah SM untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap termohon Sinta Sundari Tanjung binti Asep Sudrajat alias Tata di depan sidang Pengadilan Agama Depok. 3. Menghukum pemohon Ahmad Zaki Mirza bin Abdullah SM untuk memberi dan menyerahkan kepada termohon Sinta Sundari Tanjung binti Asep Sudrajat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah 30 juta rupiah, mut'ah berupa uang sejumlah 50 juta rupiah. Palu sudah diketuk. Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan talak cerai dari Ustadz Zaki Mirza terhadap Sinta Tanjung istrinya. Baik Ustadz Zaki maupun Sinta tidak hadir di persidangan yang digelar di Pengadilan Agama Depok dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukum mereka masing-masing. Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Ustadz Zaki Mirza untuk memberikan nafkah masa iddah sebesar 10 juta rupiah per bulan selama 3 bulan dan nafkah mut'ah senilai 50 juta rupiah. Bersediakah Ustadz Zaki memberikan nafkah mut'ah dan iddah kepada Sinta Tanjung sebesar yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim? Namun di pihak lain, apakah Sinta Tanjung juga puas dengan besaran nilai dari nafkah masa iddah dan mut'ah tersebut? Itu tadi Majelis Hakim sudah menyampaikan bahwa uang idahnya 10 juta per bulan selama 3 bulan berarti 30 juta, kemudian uang mut'ahnya sebesar 50 juta. Jadi Semuanya 80 juta. Nah, hal ini akan kami sampaikan dulu kepada klien ya, kepada Ustadz Zaki Mirza, apakah beliau bersedia untuk membayar itu. Jadi ini begini, iddah dan mut'ah itu adalah putusan dari udah perhitungan dari Majelis Hakim. Karena pendapatnya daripada Ustadz Mirza itu sudah dibicarakan tadi sekitar sekian, hampir berapa ratus? 250 juta sebulan. Makanya dia ambil itu untuk iddah sama mut'ahnya gitu. Iddahnya 30 juta, mut'ahnya 50. Nah itu. Itu dari perhitungan, bukan dari kita, bukan itu. Ustadz Zaki mengajukan permohonan talak cerai pada 28 Maret 2016. Persidangan sempat memanas baik di dalam persidangan maupun di luar sidang karena salah satu alasan permohonan talak cerai dari Ustadz Zaki terhadap istrinya karena sang istri dianggap tak cakap mengurus anak-anak. Belum ditambah dengan isu kalau Sinta Tanjung diduga mempunyai pria idaman lain. Sedangkan dari pihak Ustadz Zaki sempat terbetik kabar kalau ia diduga berpoligami. Namun permasalahan terbesar yang dihadapi Ustadz Zaki dan istrinya adalah ketidakcocokan yang terus-menerus melahirkan percekcokan. Lewat kuasa hukumnya, pihak Sinta Tanjung mengeluarkan isyarat akan menerima putusan dari Majelis Hakim. Siapa yang wanita yang mau dicerai gitu maksudnya? Jadi nggak ada, karena apalagi dia punya anak kan. Tapi kalau memang itu udah putusan pengadilan ya kita terima, karena putusan pengadilan itu mempunyai ikatan hukum pasti gitu. Jadi kita terima aja lah gitu. ya semuanya selesai dengan baik aja, apapun itu selesai dengan baik gitu. Pada awal saat mengajukan permohonan talak cerai ke Pengadilan Agama Depok, Ustadz Zaki juga mengajukan permohonan hak asuh anak. Namun ia merevisinya dan menganggap kalau kewajiban mengurus anak harus diemban bersama antara dirinya dan istrinya. Ustadz Zaki tak menginginkan ada perebutan hak asuh anak dengan istrinya di pengadilan. Sejauh ini mereka tak punya kendala dalam hal pengasuhan anak. Ustadz Zaki bisa kapan saja bertemu dengan anak-anaknya yang kini tinggal bersama Sinta Tanjung. Waktu yang gugatan pertama kami sudah mengajukan, ya di dalam gugatan ada mengenai hak asuh anak, tetapi kemudian kami koordinasi dengan Ustadz Zaki bahwa anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memang harus dirawat bersama. Tidak elok apabila masalah anak dipeributkan. Bagaimanapun itu bundanya anak-anak dan itu anak-anak kita. Jadi apa yang menjadi kewajiban saya untuk dinafkahi semua kebutuhan, ya tetap itu jadi kewajiban yang nggak boleh putus. Yang terberat sih pasti anak-anak ya gitu. Tapi kan saya udah berusaha untuk mempertahankan gimana caranya. Ustadz Zaki dan Sinta Tanjung menikah pada tanggal 8 November 2011 dan dikaruniai 3 orang anak. Sinta Tanjung dan Ustadz Zaki nampaknya sudah sama-sama sepakat untuk bercerai. Mereka mengaku sudah siap menghadapi perpisahan yang kini sudah di depan mata.
Saya cuma berdoa, ya Allah, saya nggak minta yang terbaik menurut saya. Karena apa yang terbaik menurut saya kadang itu belum tentu terbaik menurut Allah. Yang saya selalu selipin di setiap doa, bahkan saya titip sama teman-teman, saya minta apa yang terbaik menurut Allah aja dah. Karena kalau udah yang terbaik menurut Allah, insya Allah terbaik buat saya. Sebagai seorang ibu, apapun akan dilakukan untuk anak-anaknya yang terbaik gitu. Kita nggak tahu ya yang terbaiknya apa, tapi yang pasti demi anak apapun akan kita lakukan. Ya, yang pasti pahit manis, bismillah, saya udah siap. Tak hanya siap berpisah, Sinta Tanjung juga siap untuk menghidupi dirinya sendiri tanpa tergantung lagi pada Ustadz Zaki. Sinta kini merintis beberapa usaha kecil-kecilan, diantaranya menjual salad dan pangsit secara online. Ini udah jadi, udah diplastikin, tinggal dipasangin label. Tapi karena lagi habis, jadi belum dipak-pakin gitu. Ini kalau beli satuan sih, satu gininya 40.000, tapi kalau belinya minimal 6 piece 35.000. Kemarin ke Lampung, ke mana ya? Ke Tegal, ke Bandung. Ya kebanyakan sih Jakarta ya. Karena kan sekarang bisa by Gojek ya. Jadi mereka pesan salad sekalian juga pesan ini, cemilan ini. Sinta Tanjung juga berbisnis busana muslimah dan lewat beberapa bisnis kecil-kecilannya itu, setidaknya ia bisa menghidupi dirinya sendiri. Setelah pembacaan putusan dari majelis hakim, Ustadz Zaki dan Sinta Tanjung masih diberi waktu selama 14 hari untuk pikir-pikir. Jika tak ada pihak yang naik banding, maka akan dibacakan talak cerai oleh Ustadz Zaki terhadap Sinta Tanjung di depan majelis hakim. Sebuah pengalaman pahit akan segera tercatat dalam perjalanan hidup Ustadz Zaki Mirza. Inilah cara Allah untuk mendewasakan saya dan mudanya anak-anak. Mungkin kalau enggak dengan titipan amanah, titipan ujian seperti ini, kita enggak beranjak lebih dewasa. Dengan seperti ini kan banyak pengalaman pahit yang akhirnya bisa kita jadiin pelajaran ke depan. Bukan hanya untuk saya, sekeluarga, tapi juga untuk semua keluarga Indonesia.